Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Nah, masih dalam membahas kitab zakah dari kitab Bulughul Maram. Minal hikami, diantara hikmah pensyariatan zakat adalah at-ta'awun, tolong menolong. Si kaya membantu si miskin, karena si kaya ataukah si miskin itu adalah manusia yang dia makhluk sosial, pasti akan membutuhkan bantuan atau pertolongan orang lain. Yang kedua adalah tutahhiru, yaitu mensucikan harta kita. Yang kita tidak tahu, mungkin ada dari hal-hal yang dari jalur haram bercampur di harta kita, maka dengan zakat atau sedekah itu membersihkan harta-harta yang tidak halal. Allah berfirman, "Khudh min amwalihim shadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim." Ambillah harta mereka berupa zakat untuk mensucikan, membersihkan dan mensucikan mereka. Hikmah yang lain lagi, ternyata zakat yang kita keluarkan itu membuat harta kita berkembang, bertambah. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bahwa sedekah yang kita keluarkan, zakat yang kita keluarkan, Pak, itu Allah anggap sebagai qardun, pinjaman yang Allah pasti akan kembalikan. May yuqridullaha qardan hasana, siapa yang meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan. Belum lagi sabda Rasulullah yang menyebutkan ma naqasat shadaqatun min malin, harta tidak akan berkurang dengan sebab dikeluarkan zakatnya. Belum lagi malaikat akan turun di setiap pagi mendoakan bagi mereka yang menginfakkan, mensedekahkan, menzakatkan hartanya agar ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini di antara hikmah-hikmah pensyariatan zakat. An Abi Hurairah radhiyallahu an Amr bin Syu'aib an abihi ay Syu'aib an ja'dihi qala Rasulullah tu'khadhu sadaqatul muslimina ala miyahihim, rawahu Ahmad. Rasulullah bersabda, sedekah kaum muslimin diambil di sumber-sumber air mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, tapi hadisnya dhaif karena ada seorang rawi yang bernama Usamah ibnu Zaid. Ini diperbincangkan di antara ulama jarah wa ta'dil. Wali Abi Daud, dalam riwayat Abu Daud, wala tu'khadhu sadaqatuhum illa fi durihim, tidak boleh zakat mereka diambil kecuali di rumah-rumah mereka. Hadis ini hasan, dapat diterima dan dapat diamalkan. Apa Pak faedah dari kedua hadis ini? Bahwa si tukang pungut zakatlah yang datang ke rumah kita mengambil zakat kita. Karena kalau sekiranya kita lagi yang harus mengantar ke sana, itu memberatkan. Terlebih lagi kalau kita zakatnya onta, kambing atau sapi. Kalau sekarang pakai uang kertas, bahkan uang elektronik, tinggal transfer saja. Nah, tapi kalau sekiranya si sahibul mal, si pemilik harta mau mengantar juga,
Mau mengantar langsung, ya silahkan. Tapi kalau sekiranya memberatkan, maka tinggal dipanggil saja tukang pungut zakat. Karena nanti mereka mendapatkan gaji dari zakat yang dikumpulkan. Wa Nabi Hurairah qala Rasulullah laisa 'alal muslim fi abdihi wala farasihi shadaqah. Rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah Rasulullah bersabda, tidak ada kewajiban zakat pada budak yang kita miliki dan kuda atau kendaraan yang kita miliki. Ya, Rasulullah dalam hadis ini menentukan sebuah hukum, Pak, bahwa harta yang tidak kita kembangkan itu tidak ada nilai zakatnya. Di sini disebutkan apa, Pak? Budak. Budak itu harta. Kenapa? Karena dia bisa dijual. Kuda juga apa? Harta. Karena bisa diperjualbelikan. Nanti dikiaskan kepada segala harta yang tidak bergerak. Seperti apa kira-kira, Pak? Rumah, motor, mobil, kulkas, tanah. Taruhlah kita punya tanah di IKN, kan nggak bergerak. Beda kalau kita sewakan ke Pak Prabowo dan menghasilkan. Nanti hasilnya baru dizakati kalau apa mencapai nisab dan berlalu satu tahun. Apalagi kira-kira Pak harta yang tidak bergerak? Surat-surat berharga ya. Nah, kulkas mungkin. Atau baju yang mereknya mahal yang kita miliki. Nah ini apa, Pak? Tidak ada zakatnya. Wali muslimin dalam riwayat Muslim, laisa fil abdi shadaqatun illa shadaqatul fitri. Tidak ada kewajiban zakat bagi hamba kecuali zakat fitri. Zakat fitri ini karena berkaitan dengan badan. Badan siapa, Pak? Badan si budak yang nanti dibebankan kepada tuannya. Jadi tuannya lah yang mengeluarkan zakat fitri untuk budaknya. An Bahzi ibni Hakim an abihi ay Hakim an jaddihi qala Rasulullah fi kulli sa'imati ibilin fi arba'ina bintu labunin. Rasulullah bersabda, pada setiap sa'imah. Sa'imah itu, Pak, adalah hewan ternak yang dikembala liarkan. Apakah nanti onta, sapi, ataukah kambing. Nah, di sini disebutkan onta. Kalau mencapai 40 maka dikeluarkan bintu labunin, yaitu anak onta betina yang sudah berumur 2 tahun mau masuk 3 tahun. La tufarraqu iblun an hisabiha. Janganlah engkau memisahkan onta-onta tersebut untuk mengurangi zakatnya. Ini kalau apa, Pak? Kalau sekiranya ada yang bersyirikat dalam hal pengurusan onta atau kepemilikan peternakan onta. Jadi dia nggak boleh pisahkan atau gabungkan untuk mensiasati agar apa? Zakatnya sedikit. Man a'taha mu'tajiran biha falahu ajruha. Barang siapa yang memberikan zakat dalam rangka mencari pahala, maka baginya pahala. Wa man mana'aha fa inna akhidhuha wa syatra malihi. Barang siapa yang enggan membayar zakat, maka kami akan mengambilnya langsung dengan cara paksa plus setengah dari harta yang dia miliki. Azmatan min azamati Rabbina, ketentuan dari ketentuan Rabb kami. Para ulama berselisih tentang hal ini, Pak.
yaitu kalau seseorang tidak mau membayar zakat, mungkin karena pelit, karena apa gitu ya, nggak mau bayar zakat, padahal sudah berlalu 1 tahun dan hartanya juga sudah mencapai nisab, tapi dia enggan untuk membayar zakat. Maka secara zahir hadis di sini, si pemungut zakat itu langsung mengambil secara paksa, plus setengah dari hartanya. Ini merupakan takzir, hukuman yang tidak ada ketentuan dan batasannya di dalam syariat. Ulama yang berpendapat tentang hal ini Pak seperti Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim. Adapun ulama-ulama yang lain, jumhur ulama menganggap bahwa hukum seperti ini bertentangan dengan hadis-hadis yang lain. Hadis yang melarang mengambil harta orang dengan cara batil kecuali ketentuan zakat dan tibatun nafs, kerelaan jiwa. Pak, karena kita pernah sebutkan di awal, secara hukum asal mengambil harta kaum muslimin itu hukumnya haram, apapun alasannya, kecuali zakat dan kerelaan jiwa. Jadi ungkapan yang disebutkan tadi ini ada ulama yang memegang secara tekstualnya, ada pula yang mengatakan ini sudah mansuh, dihapus hukumnya. La yahillu li ali Muhammadin minha syai'un. Tidak halal bagi keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengambil sedikit pun zakat atau sedekah. Siapa keluarga Muhammad tersebut? Yaitu Bani Hashim. Bani Hashim ini meliputi Alu Abbas, keluarga Abbas, Alu Ja'far, Alu Aqil, Alu Haris. Nah, ini adalah keluarga-keluarga Rasulullah yang tidak boleh mengambil zakat. Kenapa? Karena kata Rasulullah, zakat itu adalah ausakh, kotoran-kotoran harta manusia. Jadi Rasulullah nggak mau terima zakat, sedekah. Yang beliau mau terima adalah hadiah dan hibah. Nah, Habib-habib yang ngaku keturunan Rasulullah, baik yang ada di Samarinda ataukah di Jawa, Sulawesi, maka tidak boleh menerima apa Pak? Zakat wala sedekah. Karena ini ketentuan dari syariat. Tapi kalau dia tetap mau menerima, berarti bukan keluarga Nabi Muhammad. An Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah, idza kanat laka mi'ata dirhamin wa hala 'alaihal haul fa fiha khamsatu darahima. Sekarang penulis membawakan hadis Pak yang berkaitan tentang zakat naqdain, zakat alat tukar. Dulu alat tukarnya Bapak dirham dan dinar atau perak dan emas. Ternyata dengan dua mata uang ini tidak akan mengalami inflasi, penurunan nilai. Beda dengan uang kertas. Uang kertas Pak, di tahun 90-an atau di tahun 80-an, 1 juta itu kita bisa beli tanah berhektar-hektar di kilo kan. Sekarang 1 juta paling dapatnya 1 meter kali 1 meter di kilo. Menunjukkan apa? Uang kertas itu mengalami apa Pak? Penurunan yang drastis. Beda dengan emas. Emas dari dulu sampai sekarang itu tetap nilainya sama. Buktinya apa? Buktinya dulu beli kambing 1 ekor dengan 1 dinar. Sekarang sama. Kambing pun dengan harga 1 dinar, yaitu 4 juta lebih. Akan mengalami kestabilan nilai mata uang. Nah, jadi penulis akan menyebutkan hadis yang berkaitan dengan apa Pak? Dengan zakat naqdain, alat tukar, yaitu perak dan emas. Apabila engkau memiliki 200 dirham, 200 dirham
itu sama dengan 595 gram perak. 595 gram perak. Tinggal dikali berapa harga perak. Tapi nanti uang kertas yang kita pegang Pak itu dikiaskannya ke emas, tidak ke perak. Paham? Ini berlaku kalau kita pegangnya perak. Maka dilihat kalau kita memiliki 200 atau 595 atau lebih, maka nanti dikeluarkan zakatnya 2,5%. Dengan syarat apa Pak? Hala alaiha al-haul, berlalu 1 tahun hijriah. Kita taruhlah contohnya sekarang ini tanggal berapa Muharram nih Pak? Malam 18, taruhlah 20 ya. 20 Muharram. Kita punya sekarang perak. Nah nanti 20 Muharram tahun depan baru ada kewajiban kita membayar zakat. Itu pun kalau tetap masih ada nisab di tengah perjalanan menuju Muharram tahun depan. Tapi kalau ternyata di tengah jalan berkurang Pak, kurang dari nisab, maka nanti haul tidak berjalan. Jadi berjalan lagi haul ketika nisab mencapai. Walaysa 'alaika syai'un hatta yakuna laka 20 dinaron. Tidak ada kewajiban atasmu membayar zakat hingga engkau memiliki 20 dinar. 20 dinar, 1 dinar itu Pak 4,25 gram. Emas 24 karat. 4,25 gram emas 24 karat. 4,25 kali 20 sama dengan berapa Pak? 85. Paham? Nah jika kita memiliki emas segini jumlahnya, maka kata Rasulullah, fafiha nisfu dinar, dikeluarkan nanti setengah dinarnya, yaitu 2,12,5. Ini kalau Kalau dinarnya. Nah kalau kita kiaskan sekarang ke uang kertas. Uang kertas tinggal dikali aja Pak harga emas 24 karat di pasar. Hampir kita nggak dapati ya emas 24 karat ya, pasti ada ininya ya, ada tambahannya, campurannya. Nah kalau sekiranya emasnya itu 21 karat Pak, maka 97 gram. Paham? Kalau 18 karat maka 113. Tinggal dikali saja. Kalau mau diuangkan. Kira-kira berapa Pak emas di pasar yang 24 karat? Emas antam itu emas 24 karat kah? Tapi antam harganya tinggi karena dia merek, dia jual merek. Harga di pasar berapa kira-kira? 1 juta lebih ya Pak? Ya? Satu berapa? 18. Saya taruhlah 19. 19 kali 85. Coba berapa Pak totalnya? 19 kali 85. 85 gram berapa? 100 juta berapa itu Pak? 161 juta. 161 juta baru mencapai nisab. Paham Pak? Kalau kita memiliki uang kertas mencapai 161 juta atau lebih,
Berarti sudah apa? Mencapai nisab. Dan berlalu 1 tahun Hijriah. Nah, qadarullah nih di tengah jalan. Ternyata kita bayar uang masuk sekolah anak-anak, bayar kontrakan, bayar ini, bayar itu berkurang dari nisab. Maka enggak berjalan lagi haulnya, Pak. Atau sebaliknya nih, 161 akhirnya nambah terus saja. Nambah terus. Maka nanti tambahannya digabungkan dengan nisab yang ada, taruhlah totalnya di bulan Muharram tahun depan jadinya 200 juta. Maka nanti dikeluarkan 2,5% dari zakatnya. Jadi dikeluarkan berapa itu Pak Wahyu? Kalau 200 keluar 2,5%, 5 juta ya? Iya, dikeluarkan 5 juta. Kenapa uang kertas ini dikiaskan kepada ini Pak? Kepada emas, tidak dikiaskan kepada perak? Karena kalau dikiaskan kepada perak akan membuat iri nanti peternak sapi, kambing, onta dan yang lainnya. Coba bayangkan Pak, taruhlah harga perak di pasar berapa kira-kira? 10.000 lah, taruhlah 10.000 ya per gramnya. 10.000 kali 595 itu baru berapa? 6 juta ya? Taruhlah 6 juta. Jauh banget bedanya 161 dengan 6 juta. Terus kita keluarkan 2,5%. Ini akan membuat iri siapa Pak? Kambing, pemilik kambing. Kambing kan minimal 40 ekor. Paham? Baru dikeluarkan 1 ekor. Kambing taruhlah kita harga 3 juta. 3 kali 40 saja baru berapa Pak? 120. Wah, enak betul nih, masa dikiaskan ke ini. Paham? Jadi yang pas dan cocok yaitu dikiaskan kemana Pak? Dikiaskan ke emas. Kalau dikiaskan ke perak, ini membuat senang siapa Pak? Membuat senang fuqara, orang-orang miskin. Dan membuat apa? Membuat iri juga si pemilik uang kertas. Masa saya 6 juta dikeluarkan zakatnya? Belum lagi kalau dia memang dasarnya sekek kan? Dasarnya memang nggak mau keluarkan. Kalau dia semangat, maka dia keluarkan. Tapi ini masalah tentang apa Pak? Tentang kewajiban. Kalau sekiranya dia mau keluarkan dari harta yang dia miliki, ya silakan. Itu dari kerelaan jiwanya, tidak ada kewajiban dari syariat. Jadi emas tadi kita lihat kalau sekiranya 24 karat sekian gram jumlahnya, atau 21 sekian, atau 18 sekian jumlah gramannya. Nah, yang jadi masalah kadang kita memiliki apa Pak? Kadang memiliki perak, kadang pula memiliki emas. Apakah ini digabung? Di antara ulama membolehkan menggabung. Sekarang kita punya uang kertas, punya juga emas, maka ini tinggal ditotal saja. Famaza dafa bihisabi dzalik. Maka kalau ada tambahan, maka tinggal dihitung berapa totalannya. Walaysa fi malin zakatun hatta yahula 'alaihal haul. Tidak ada kewajiban zakat pada harta kecuali berlalu 1 tahun. Jadi syariat Pak membuat aturan zakat itu ada kewajibannya kalau mencapai apa? Nisab. Nisab ini adalah sababul wujub, sebab wajibnya apa? Zakat. Kalau berlalu 1 tahun ini adalah syartul wujub, syarat wajib. Apa bedanya nih Pak? Sama dengan sholat. Sholat itu ada syarat wajib, ada sebab wajib. Contoh di sholat Pak, sebab wajib sholat itu ketika masuk waktu. Syarat wajib itu ketika apa? Kita wudu.
Ini syarat wajib. Nah, ketika kita sudah wudu tapi belum masuk waktu, kira-kira kita boleh nggak sholat, Pak? Nggak boleh kan? Tapi kita balik sekarang, waktunya sudah masuk, tapi kita nggak bisa wudu, maka tetap juga harus sholat. Mungkin dalam kondisi kita sakit, atau kita sedang diikat, atau kita tidak mendapati air wala tanah untuk bertayamum, maka tetap wajib apa, Pak? Wajib sholat karena sababul wujub, sebab wajibnya sudah masuk. Demikian juga nanti zakat. Sababul wujubnya yaitu mencapai nisab sudah ada, tapi belum berlalu 1 tahun, belum ada syarat wujubnya. Maka apa, Pak? Kita boleh mengeluarkan kalau belum berlalu 1 tahun. Mungkin karena ada maslahat yang kita ingin gapai atau capai, yaitu karena banyaknya orang fakir yang membutuhkan uang, atau karena pas bulan Ramadan. Sementara syarat wajibnya mungkin di bulan Syawal, maka kita kedepankan. Jadi ulama kita membuat kaidah mengedepankan syarat sebelum sebab itu dibolehkan. Nah, tapi kalau sekiranya kita belum mengeluarkan, sudah sampai haulnya, maka kita apa, Pak? Kita berdosa karena mengakhirkan sebuah kewajiban yang terikat dengan waktu. Nah, jadi syariat membuat batasan akhir berapa, Pak? 1 tahun Hijriah. Kenapa nggak pakai tahun Masehi? Masehi itu panjang, lebih panjang daripada Hijriah. Karena terkadang, Pak, manusia itu di tengah perjalanan menuju 1 tahun Hijriah, dia banyak kebutuhan. Kalaupun dia nanti mau mensiasati, Pak, sebentar lagi jatuh zakat ini, saya belikan tanah aja, saya bangunkan rumah dan lain-lain, silakan, itu adalah hak Anda. Karena kalau kita belikan tanah atau kita mudorobahkan, maka tidak lagi ada kewajiban zakat. Wali Tirmidzi an Ibni Umar man istafada malan fala zakata alaihi hatta yahula hatta yahula al-haul. Dari Abdullah bin Umar, Rasulullah bersabda, barang siapa ia mengambil penghasilan, mendapatkan penghasilan berupa harta, maka tidak ada zakatnya sampai berlalu 1 tahun. An Ali radhiyallahu anhu qala laisa fil baqari al awamili shadaqah. Kata Ali radhiyallahu an, tidak ada kewajiban zakat pada sapi yang dipekerjakan. Sapi yang dipekerjakan, maksudnya dipakai apa, Pak? Membajak sawah mungkin, atau dipakai ngangkutin barang. Maka ini sama dengan apa? Dengan mobil atau motor yang kita kendarai. Beda halnya kalau sekiranya sapi itu kita sewakan atau kita pekerjakan tapi menghasilkan uang. Maka uangnya nanti, Pak, dikumpulin mencapai nisab, berlalu 1 tahun baru ada zakatnya. Kambing, kira-kira ada nggak kambing, Pak, yang dipekerjakan? Nggak ada ya. Onta mungkin ada, kalau onta, yaitu apa? Pakai ngangkut barang atau ditunggangin. An Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi an Abdullah bin Amr anna Rasulullah qala man waliya yatiman lahu malun falyattajir lahu wa la yatrukhu hatta ta'kulahu as-sadaqah. Wa isnaduhu dhaif. Dari Amr bin Shu'aib, Rasulullah bersabda, barang siapa yang mengurusi anak yatim dan anak yatim tersebut memiliki harta, maka hendaknya dia kembangkan harta anak yatim itu
dengan cara dia mudharabahkan atau perdagangkan. Janganlah dia biarkan begitu saja hingga harta anak yatim itu habis karena zakat. Tapi hadis ini dhaif secara sanad karena di dalam sanadnya ada seorang rawi yang bermasalah. Tapi dari sisi matan hadis dia sahih, Pak. Ini anjuran bagi siapa? Bagi orang yang mengurusi anak yatim, di mana anak yatim tersebut memiliki harta yang banyak dari warisan bapaknya, maka si yang ngurus ini hendaknya dia kembangkan. Dia jadikan modal usaha mungkin, atau dia mudharabahkan atau apa gitu. Karena kalau dibiarkan gitu saja akan apa? Berkurang terus dengan zakat. Atau habis dimakan. An Abdullah bin Abi Aufa qala kana Rasulullah idza atahu qaumun bi sadaqatihim qala Allahumma shalli alaihim. Dari Abdullah bin Abi Aufa berkata, adalah Rasulullah apabila datang suatu kaum yang membayar zakat, maka Rasulullah mendoakan mereka dengan berkata Allahumma sholli alaihim. Ya Allah, sholli itu Pak, kalau dari Allah maknanya adalah as-sana, pujian. Kalau datangnya dari malaikat atau dari manusia, maknanya adalah permohonan ampunan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Shalawat dari Allah maknanya pujian. Shalawat dari malaikat dan umatnya itu maknanya adalah permohonan ampun untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap orang yang datang membayar zakat, maka Rasulullah membaca doa ini, Allahumma sholli alaihim. Kalau ada namanya disebutkan namanya. Jadi Rasulullah menerapkan perintah Allah Subhanahu wa taala di surah At-Taubah ayat 103 yang bunyinya khudh min amwalihim shadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim. Ambillah, terimalah zakat mereka dan bersolawatlah atas mereka. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala bagi setiap yang memungut zakat, maka hendaklah mendoakan bagi mereka agar mendatangkan ketenangan. Belum lagi kalau ditambah dengan doa-doa keberkahan dan yang lainnya. An Ali radhiyallahu annal Abbas sa'ala an-nabiyya fi ta'jili sadaqatihi qabla an tahilla farakhasa lahu fi dzalik. Dari Ali radhiyallahu bahwasanya Abbas ini paman Rasulullah, bertanya kepada Nabi tentang takjil. Takjil ini Pak adalah mengedepankan membayar zakat sebelum berlalu 1 tahun. Maka Rasulullah memberikan keringanan untuk hal tersebut. Boleh kita bayar zakat sebelum apa Pak? Belum jatuh waktunya. Taruhlah kita sekarang di bulan Muharram Pak. Kita sudah ada harta yang mencapai nisab, paham? Kemudian tiba bulan Ramadan, kita mau mengeluarkan zakat, ya sudah kita keluarkan. Nah ketika nanti sampai bulan Ramadan, sampai bulan Muharram, maka tidak ada lagi kewajiban zakat, paham? Jadi startnya lagi di bulan Muharram, paham Pak? Nanti kalau kita mau keluarkan lagi ternyata di Rabiul Awal kita mau keluarkan, maka di bulan Muharram tidak ada kewajiban, sudah. Jadi harta yang kita miliki itu kalau tidak dikembangkan, tidak dia akan
tetap ada kewajiban zakat terus-menerus selama apa Pak? Mencapai nisab. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu an Rasulillah qala laisa fi ma duna khamsin awaqin minal waraqi shadaqah wa laisa fi ma duna khamsin zawdin minal ibli shadaqah wa laisa fi ma duna khamsati awsukin min tamrin shadaqah. Rawahu Muslim. Dari Jabir bin Abdullah Rasulullah bersabda, tidak ada kewajiban zakat di bawah 5 uqiyah. 5 uqiyah dirham. 5 uqiyah ini Pak, 1 uqiyah itu 40 dirham. Berarti 40 kali 5 sama dengan 200. Jadi di bawah 200 dirham tidak ada kewajiban zakat. Walaysa fi ma duna khamsin zawdin minal ibil. Tidak ada kewajiban zakat bagi onta di bawah 5 ekor. Walaysa fi ma duna khamsati awsukin minat tamri shadaqah. Tidak ada kewajiban zakat pertanian yang di bawah 5 wasak. 1 wasak itu Pak sama dengan 60 sok. 60 kali 5 sama dengan berapa? 300. 300 kali 300, taruhlah 1 sok itu ukuran zakat fitrah Pak. Zakat fitri. Ada yang mengatakan 2,4, ada yang mengatakan 2,2, ada yang mengatakan 2,5, ada yang mengambil kehati-hatian yaitu 3 kilo. Paham? Ukuran zakat fitri. Kita taruhlah ngambil yang apa kira-kira ini Pak? Yang 3 kilo lah ya. 3 kilo. Berarti 3 kilo kali 300 sama dengan 900. Nah ini nisabnya bagi apa? Bagi pertanian kita. Kalau kita panen, tapi tentu pertanian yang dikeluarkan zakatnya nanti Pak hanyalah kutun mudkhara, makanan pokok yang disimpan lama. Kalau di Arab sana makanan pokok mereka korma, kismis, gandum. Kita di Indonesia apa? Beras. Maka tak kala ada petani beras panen gitu Pak dan mencapai 5 wasak atau 900 kilo, maka dikeluarkan nanti 10 atau 5% dari hasil panen. Karena di kita itu berbagai macam namanya Pak. Ada gabah, beras, nasi, bubur, nasi kuning dan lain-lainnya. Banyak macamnya. Kalau di Arab hanya satu saja, rus. Nah, yang dilihat di sini Pak, ketika apa? Ketika gabah. Ketika masih apa? Bentuknya gabah. Karena nanti kalau sudah digiling jadi beras, itu akan mengalami apa? Susut kan? Karena banyak yang dibuang lagi apa? Kulitnya. Maka ketika masih berbentuk gabah, itulah kita timbang. Kalau mencapai nisab, maka kita keluarkan tanpa melihat haul. Paham? Tanpa melihat haul. Langsung ketika panen dikeluarkan zakatnya. Berapa nanti yang dikeluarkan? 10% kalau itu pakai pengairan yang sifatnya alami. Mungkin mata air gitu yang keluar tanpa biaya, atau air hujan. Nah ini dikeluarkan berapa? 10% dari hasil panen. Kalau panennya 1 ton, berarti dikeluarkan 100 kilo. Ada nggak sekarang Pak sistem pertanian sawah pengairannya air hujan? Ada? Ada kayak di pedalaman Kerayan sana atau di pedalaman yang dia sistem pindah-pindah. Paham? Sistem pindah-pindah gitu.
Maka ini hanya berharap apa Pak? Tak ada hujan saja. Maka dikeluarkan nanti 10%. Nah kalau sekiranya dia menggunakan biaya pompa, nyedot air gitu, maka ini dikeluarkan 5%. Adapun pertanian yang lain Pak, tidak ada zakatnya. Kita mungkin tanam jeruk, buah naga, nangka, mangga, kedondong. Ini tidak ada kewajiban zakatnya meskipun kita panennya puluhan ton. Walahu min hadisi Abi Sa'id laisa fi maduna khamsati ausukin min tamrin wala habbin shadaqah. Jadi nisabnya tadi berapa Pak? 5 wasak. 5 wasak sama dengan 300 sok. Satu soknya nanti kalau tergantung kita mau ngambil yang mana. An Salim bin Abdullah an abihi anin nabi qala fi ma saqatis sama wal uyun aw kana asariyan al usyru. Apa saja yang diairi oleh air hujan atau mata air maka dikeluarkan berapa Pak? 10%. Wa fi ma suqiya bin nadhi, nadhi ini dengan usaha pompa atau apa yang lainnya gitu, butuh tenaga, butuh biaya, maka dikeluarkan nisful usyri, setengah dari 1/10, sama dengan berapa itu? 2/10 ya, atau 5/20. Wali Abi Daud au kana ba'lan al usyru wa fi masukiya bisawani awin nadhi nisbul usyri. Jadi intinya adalah kalau sekiranya tanpa biaya pengairan yang sifatnya alami, maka dikeluarkan berapa Pak? 10%. An Nabi Musa al-Asy'ari wa Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la ta'khudha fi shadaqati illa min hadhihi al-asnafi al-arba'ah asy-sya'ir wal hinta waz zabib wat tamr. Ketika Rasulullah mengirim Abu Musa dan Mu'ad bin Jabal untuk memungut zakat, Rasulullah berpesan kepada keduanya, janganlah kalian mengambil zakat pertanian kecuali 4 jenis tanaman. Yang pertama adalah syair. Syair ini Pak gandum. Kalau kita di sini apa? Tepung putih itu. Kalau bur itu tepung apa? Tepung merah. Zabib ini adalah anggur yang dikeringkan atau kismis. Yang keempat adalah tamar. Tamar adalah korma atau rutop yang dikeringkan, diawetkan. Ini semuanya adalah kutun mudhokhara, makanan yang bisa memberikan kekuatan. Paham? Beda dengan yang lainnya. Istilahnya hanya cemilan-cemilan saja, itu sesaat saja kita lemas. Ini kalau orang-orang yang tinggal di sana Pak bisa kuat dengan makan roti saja atau makan korma saja. Kalau kita kalau enggak nasi kuning, nasi uduk, nasi enggak kuat, enggak dianggap makan, baru ngemil. Kalau hanya makan otek-otek pagi-pagi itu apa Pak? Enggak dianggap makan. Karena memang kita kutnya itu adalah beras atau nasi. Kalau enggak pada judulnya nasi, maka kita enggak anggap makan, ngemil. Jadi nanti ini Pak, dari 4 ini nanti dikiaskan kepada yang makanan pokoknya apa. Kalau kita di Indonesia beras, ini nanti yang dikeluarkan zakatnya dari pertanian.
Walidarukutni an Mu'adz fa amal kisah wal bitih. Bitih ini semangka, ruman delima, wal qadfu faqad afa, Rasulullah memaafkan, tidak ada kewajiban zakat. Dan segala jenis pertanian yang itu bukan apa Pak? Makanan pokok. Nah, demikian Pak, ada yang menanyakan? Kalau mudharabah nanti masuk dalam zakat perdagangan dia. Nanti digabungkan antara modal, karena dalam perdagangan itu kan Pak ada modal, ada sisa barang dan ada keuntungan kan. Nah, ini digabung semua. Nanti dikeluarkan dulu zakatnya, baru apa? Baru bagi. Jangan bagi dulu baru apa dikeluarkan zakatnya, ini membebani masing-masing berarti. Bagi aja dulu. Dikeluarkan dulu zakatnya baru dibagi. Nah, yang lain Pak. Ya itu kan kita tadi sebutkan, di Indonesia ini kan gabah, beras, nasi, bubur dan lain-lain. Kalau di Arab hanya satu, rus. Nanti yang dikeluarkan ini gabah. Ya, yang dihitung kiloannya itu Pak. Karena kalau berasnya akan berkurang lagi kan, digiling lagi, keluar lagi kulitnya. Nah, biarlah nanti si miskin yang yang giling sendiri, atau dia mau simpan gitu. Nah, demikian Pak. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.